Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukoyo, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021, jurusan farmasi, Universitas 11 Maret dengan nomor PPG 201501498 dan nomor NIM X902 1021181 yang akan melaksanakan pembelajaran secara daring di SMK Duta Karya Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan di masa pandemi ini tetap diberikan kesehatan dan jangan lupa pula memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, sebelum dimulai silakan adik-adik pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, ini sebelum kita mulai, silakan adik-adik absensi lewat Google Form. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik lakukan pretest dulu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa materi hari ini kita tentang etiket, begitu ya. Nah, silakan adik-adik pretest dulu, buka Google Form-nya, waktunya 5 menit ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sebagai langkah apersepsi, saya tanyakan dulu ke adik-adik, kira-kira apa saja yang terdapat pada etiket? Silakan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Yang terdapat pada etiket adalah nama dan alamat apotek, nama dan SIK apoteker pengelola apotek, nomor resep dan tanggal pembuatan, nama pasien, aturan pemakaian, paraf si pembuat obat, tanda yang diperlukan seperti kocok dahulu atau pulang tanpa resep dokter. Oke, ada tambahan? Sudah, ada Pak. harus habis enggak, Mbak? Kalau harus habis? Ada, Pak. Ya, untuk apa? Untuk obat apa? Terdapat antibiotik. Antibiotik. Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bertanggung jawab atau paraf pada etiket? Silakan yang bisa. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang bertanggung jawab pada etiket adalah si pembuat obat. Baik, terima kasih ya. Berarti sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Kenapa harus saya tanyai seperti itu? Karena ini etiket adalah salah satu, ini tingkat keberhasilan pasien ini tergantung pada etiket, ini salah satunya ya. Salah satunya begitu. Jadi dalam penulisan etiket diharapkan harus jelas ya, jadi harus jelas. Jangan sampai nanti nama pasien besar, kemudian aturan pakainya malah lebih kecil. Ini yang terjadi seringnya. Sehingga apa? Padahal pasien mengharapkan pada etiket yang dilihat itu adalah aturan pakainya. Tapi jangan sampai nama yang tulisannya dibesarkan, sedangkan untuk aturan pakainya malah lebih kecil. Nah, ada aturannya, begitu ya. Nanti kita sampaikan lewat PPT. Nah, terima kasih tadi sudah bagus kesiapannya. Sebelum
masuk ke materi, saya jelaskan tujuan daripada pembelajaran etiket. Yang pertama, ini tujuannya adalah adik-adik mampu menguraikan komponen pada etiket. Yang kedua, adik-adik mampu mendeteksi etiket untuk obat dalam maupun obat luar. Itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan, ini diharapkan adik-adik mampu membuat etiket sesuai permintaan resep dokter. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan etiket untuk obat dalam maupun obat luar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran materi etiket hari ini. Untuk sistem penilaiannya, nah ini sistem penilaiannya, untuk pengetahuan nanti diambilkan dari pretest, kemudian posttest. Untuk keterampilan nanti diambilkan dari lembar LKPD dan hasil PPT yang sudah dibuat. Kemudian untuk sikap, ini keaktifan karena keterkaitan dengan keaktifan, nanti tanya jawab, keaktifan dalam bertanya, keaktifan dalam menyampaikan, kemudian keaktifan dalam kehadiran. Nah, itu masuk dalam penilaian sikap. Begitu, Ge? Baik, kita jelaskan tentang etiket. Kita masuk ke materi etiket. Etiket adalah identitas suatu obat yang dicantumkan pada obat yang akan diserahkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang cara penggunaan obat yang benar hingga tujuan pengobatan dapat tercapai. Itu etiket ya, itu pengertian daripada etiket. Next. Pemilihan etiket disesuaikan dengan penggunaan. Nah, ini ada dua, yaitu etiket warna biru, biasanya digunakan untuk obat luar, etiket warna putih digunakan untuk obat dalam. Apa sih obat dalam? Obat dalam adalah obat yang cara penggunaannya melalui mulut, lalu menuju kerongkongan dan lambung. Terus untuk obat luar adalah obat yang penggunaannya di luar selain mulut. Contohnya apa? Melalui mata, hidung, telinga, rektum, vagina, obat kumur. Itu contohnya. Ya. Terus Pak, dalam kategori tadi ada obat dalam, obat luar. Contoh sediaannya apa? Ada sediaan oral, itu contohnya apa? Puyer, kemudian tablet, ada kapsul, kemudian ada sirup. Nah, ini obat-obat dalam ya. Contoh obat luar, itu ada sediaan topikal, sublingual, bukal, tetes mata, obat kumur, tetes telinga, parenteral, ini vaginal. Itu untuk obat, contoh obat luar. Lanjut. Jadi tadi kategorinya ya. Jadi kategori, nah itu ada obat dalam, ada obat luar. Kemudian obat dalam berwarna apa tadi? Berwarna putih, untuk obat luar berwarna biru. Nah, kita masuk ke komponen dalam etiket. Nah, ini komponen dalam etiket atau etiket itu berisi apa saja? Ada nama dan alamat apotek, nama dan SIK apoteker pengelola apotek, nomor resep, dan tanggal pembuatan. Nama pasien, aturan pemakaian, paraf si pembuat obat. Dan ada tanda lain yang diperlukan di situ. Misalnya apa? Gojok dahulu. Ini biasanya untuk sediaan cair. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Ditujukan untuk obat keras.
kemudian harus habis, biasanya ditujukan untuk obat-obat antibiotik, begitu ya. Itu untuk pelabelan biasanya. Lanjut, terus bagaimana cara menulisnya Pak atau memberikan penandaan pada etiket? Nah, signa ditulis dengan rapi, wajib ditulis dengan rapi. Kenapa? Supaya mudah dibaca. Penulisan nama di tengah dan cara pakai harus rapi. Nah, ini cara pakai atau aturan pakai harus rapi, jelas dan mudah dibaca pasien. Nah, ini harus ditulis rapi, jelas dan mudah dibaca oleh pasien. Kalau ada kesalahan akibatnya fatal hanya karena penulisan signa, ya. Ini fatal sekali, kasihan nanti pasiennya. Yang kedua, membubuhkan paraf kecil pada sisi sebelah kiri sebagai identitas pembuat resep. Nah, ini kita label. Label tadi sudah saya jelaskan, kocok dahulu untuk sediaan sirup, ya, atau sediaan cair. Cair itu ada sirup, ada suspensi, ada emulsi. Nah, itu seperti itu. Kemudian tidak boleh diulang tanpa resep dokter untuk obat golongan obat keras ya. Untuk golongan obat keras, termasuk psikotropik maupun narkotika. Ini ada tambahan, saya menambahkan ini, harusnya ini sudah pernah diberikan. Saya hanya mengingatkan adik-adik, bahasa Latin ini seringkali kita jumpai di tempat kerja. Jadi seringkali dituliskan di resep. Ya, ini saya cantumkan, nanti silakan dibaca sendiri yang ini karena sudah pernah saya berikan di materi sebelumnya. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan lewat presentasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mengartikan signa? Menurut pengalaman saya lakukan menghafal itu sedikit demi sedikit. Saya luangkan waktu 5 menit atau 10 menit untuk menghafal 2-5 bahasa Latin. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus mengerti? Di situ seringnya terjadi kesalahan pada etiket itu dalam mengartikan bahasa Latin pada resep. Itu seringkali begitu. Ya, jadi adik-adik memang kita sebagai tenaga farmasi harusnya sudah paham betul tentang arti bahasa Latin yang ada pada resep. Akibatnya apa? Memang kita tidak memakai, yang meminum itu pasien. Kita tidak masalah, tapi pasien yang dirugikan. Begitu. Kasihan pasiennya. Gitu ya. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Sudah jelas semua belum? Sudah jelas Pak. Kalau sudah jelas semua ini, adik-adik saya berikan tugas untuk mengkaji lewat lembar LKPD yang dapat diunduh pada Google Classroom. Silakan adik-adik unduh dulu lembar LKPD, nanti saya jelaskan langkah pengerjaannya. Sudah semua ya? Oke, saya jelaskan dulu langkah pengerjaannya. Yang pertama, adik-adik dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 3 orang. Nah, ini urut absen saja. Silakan nanti diskusi dengan kelompoknya. Urut absen ya. Yang kedua, setelah kalian mendapatkan tadi lembar LKPD, adik-adik kaji dulu warna etiket yang digunakan lewat resep ya, resep yang ada. Jadi dari soal resep, adik-adik kaji warna etiketnya terlebih dahulu. Oke, yang kedua, adik-adik ini buat etiketnya, di situ sudah ada
Tadi kan warna etiket ada dua, putih sama biru. Di situ tinggal adik-adik memilih mana yang pas dari resep dokter yang diberikan. Tinggal adik-adik buat, salin buat caranya nulis di etiket itu bagaimana dengan adanya resep dari dokter. Kemudian adik-adik buat PowerPoint atau PPT tentang soal lembar LKPD. Ya, dikasih keterangan sesuai petunjuk lembar LKPD. Begitu, Ge? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, silakan adik-adik buat PPT-nya dan kerjakan di lembar LKPD itu, kemudian kumpulkan kembali. Setelah itu, kita lakukan presentasi. Waktunya 20 menit. Silakan. Sudah selesai? Udah, Pak. Oke, kalau sudah, silakan presentasi. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari lembar LKPD. Silakan. Iya, Pak. Saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan resep paket 1. Untuk pembahasan resep paket 1, yaitu sediaan berupa krim. Jadi, etiket yang digunakan berwarna biru karena termasuk obat luar dengan aturan pakai yang disampaikan kepada pasien dioleskan 3 kali sehari dengan label obat luar. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan siapa yang mau bertanya? Pak, saya Aulia dari kelompok 2. Ya. Mengapa di dalam etiket terdapat ED? Silakan Mbak dijawab untuk kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena sediaan sewaktu-waktu dapat dipakai kembali. Baik. Mungkin ada tambahan? Kalau nggak ada, saya jelaskan. Di dalam obat luar dicantumkan ED karena kebiasaan pasien setelah memakai atau habis memakai obat disimpan, kemudian dipakai kembali jika dibutuhkan. Itu untuk obat luar. Kadang seringnya seperti itu. Sehingga ED harus dicantumkan. Minimal ED harus tercantum pada sediaan obat luar. Sedangkan untuk obat dalam, ini biasanya dokter memberikannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, jadi biasanya hanya untuk 3 hari, habis kalau tidak sembuh untuk ada kontrol ke dokter lagi. Begitu. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 1 presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, berikutnya kelompok 2. Silakan siapa yang mau presentasi. Perkenalkan, nama saya Farah Rakalia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan resep nomor 3. Permasalahan yang terdapat pada resep nomor 3, sediaannya berupa kapsul. Penyelesaiannya, etiket yang digunakan berwarna putih dan aturan pakainya 4 kali sehari 1 kapsul sesuai signa yang ada di resep. Dan ditambahkan label tidak dapat diulang tanpa resep dokter. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa perbedaan label dan etiket? Baik, silakan kelompok 3 dijawab perbedaan label dan etiket. Saya Malikna akan mewakili dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Etiket atau label obat atau penandaan obat adalah penandaan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktik dokter.
yang biasanya ditempelkan di depan obat atau alat kesehatan yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan kepada para pemakai obat atau alat kesehatan tersebut. Sedangkan label adalah petunjuk tambahan dalam obat yang berisi peringatan untuk diperhatikan para pasien sebelum mengkonsumsinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana, Mbak? Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, saya tambahkan untuk kejelasannya. Tadi secara umum itu sudah dijawab. Jadi contohnya etiket informasinya adalah aturan pakai, kemudian aturan pakai dan nama pasien, begitu tertera seperti itu. Kemudian untuk label itu biasanya petunjuk tambahan. Ya, petunjuk tambahan itu seperti gojo dahulu tadi sudah disampaikan. Kemudian tidak boleh diulang tanpa resep dokter, dan yang satunya adalah harus habis. Gitu. Itu ditujukan untuk harus habis, ditujukan untuk obat antibiotik. Kemudian tidak boleh diulang tanpa resep dokter, itu ditujukan untuk obat keras, dan gojok dahulu untuk obat sediaan cair, begitu ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan tambahan atau tidak? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya berikan kesempatan satu lagi. Ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 tutup dulu. Silakan ditutup. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan paket kedua. Resep paket kedua sediaannya berupa bedak tabur. Jadi etiketnya berwarna biru dan labelnya menggunakan obat luar. Dalam etiket terdapat ED. Bagaimana ada yang ditanyakan? Dapat ED. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Ines Cynthia Muhammad Putri dari kelompok 3. Ya. Memberi pertanyaan, apa arti dari MF Wolf Expert? Silakan, Mbak. Saya akan menjawabnya. MF Wolf Expert kepanjangan dari Miscellaneous Wolferus Aspersorius, yang artinya campur dan buatlah bedak tabur. Baik, begitu ya. Paham ya? Jelas ya? Iya, Pak, paham. Campur Miscellaneous Wolferus Aspersorius. Campur dan buatlah menjadi sediaan bedak tabur. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya enggak? Silakan tambah satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Baik, cukup. Kalau cukup, silakan diakhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu karena sudah adik-adik mau berani untuk maju mempresentasikan hasil. Silakan aplaus dulu. Aplaus. Terima kasih. Kita lanjut. Silakan adik-adik, tugasnya untuk LKPD dikumpulkan kembali ke Google Classroom. Tadi sudah ya? Sudah dikumpulkan belum? Sudah, Pak. Kalau sudah dikumpulkan, kita evaluasi dulu, ya. Kita evaluasi dulu dari materi yang sudah kita sampaikan atau saya sampaikan tadi tentang etiket. Dari hasil pembelajaran hari ini, saya berharap adik-adik tadi mampu menguraikan komponen-komponen pada etiket, kemudian mampu mendeteksi etiket, baik itu untuk obat dalam maupun obat luar. Itu seperti itu, dan mampu membuat etiketnya begitu. Itu tujuannya. Kemudian dari pembelajaran hari ini, nah ini evaluasinya adalah adik-adik sudah cukup bagus
dalam menyampaikan atau membuat PPT, menyampaikan presentasi, walaupun sedikit ada permasalahan, tadi nggak tahu HP-nya kenapa, ini permasalahan, ya wajar kalau memang di daring seperti ini, kita kendala kadang di jaringan maupun kuota begitu. Tapi sebelumnya harus sudah dicek terlebih dahulu, ya, sudah dicek terlebih dahulu untuk kesiapan pembelajaran, jangan sampai ketinggalan. Nah, saya berharap di sini dengan evaluasi hari ini, tadi kesiapannya sudah cukup bagus, kemudian mengerjakan LKPD dan PPT-nya sudah cukup bagus, mempresentasikan juga cukup bagus. Cuman di PPT tadi terlalu tergesa-gesa, cukup singkat, hanya diuraikan kategori obat dalam, terus etiketnya warna putih atau biru begitu. Ini untuk evaluasinya PPT-nya disempurnakan. Bisa kok ditambahi, bisa. Boleh. Kalau misalnya Pak membuat PPT itu ditambahi, boleh enggak keterangannya? Nah, ini PPT itu memberikan gambaran ke orang lain yang harusnya cukup jelas begitu. Kalau kurang jelas, boleh ditambah begitu. Itu PPT ya. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Silakan dari pembelajaran hari ini yang mau menyimpulkan, saya persilakan. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, memahami tentang komponen etiket, mampu membedakan etiket untuk obat dalam dan obat luar, di mana obat dalam berwarna putih dan obat luar berwarna biru. Baik, terima kasih. Saya sempurnakan dulu. Jadi kesimpulannya hari ini adalah diharapkan mampu menguraikan tentang komponen daripada etiket. Kemudian yang kedua, mampu mendeteksi obat dalam maupun obat luar begitu. Kemudian untuk tadi keterampilan, ini diharapkan adik-adik mampu membuat etiket sesuai permintaan resep dari dokter dan mampu mengkategorikan di sini termasuk obat dalam atau obat luar. Itu kesimpulan pada hari ini untuk materi etiket. Kemudian kita refleksi dulu setelah pemberian materi untuk mengetahui permasalahan adik-adik selama pembelajaran. Gitu ya. Baik, untuk kegiatan refleksi saya tanyakan dulu. Apa yang belum kalian pahami tentang materi etiket yang sudah dijelaskan? Silakan. Silakan. Kira-kira apa yang belum kalian pahami? Sudah jelas semua ya, berarti ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Iya. Baik. Pertanyaan kedua, dengan model pembelajaran hari ini, apakah membuat adik-adik cukup jelas tentang materi yang disampaikan? Cukup, Pak. Iya, Pak. Cukup Jelas. jelas? Iya, cukup. Sudah cukup jelas, Pak. Baik. Ya, kita lanjut. Kalau sudah cukup jelas, artinya untuk menguji dari apa yang sudah saya jelaskan dari pembelajaran hari ini, kita lakukan post test. Nah, ini silakan adik-adik post test, waktunya 5 menit. Silakan. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah semua, ini saya cek juga sudah. Sebelum kita akhiri untuk materi hari ini tugas untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tentang dosis. Silakan adik-adik pelajari dulu sebelum
pembelajaran berikutnya. Begitu ya? Iya, Paham Pak. ya? Iya, Pak. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah, bermanfaat di kemudian hari kelak. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.